Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi bersama di Ariana Tufah. Tapi sebelum ke pembahasan, kita unboxing dulu ya teman-teman. Ini aku unboxing paket dari Shopee. Isinya itu Bantex Ziploc zipper kayak gitu ya. Nah ini bagus banget, harganya juga murah banget, berfungsi banget untuk kita yang bikin catatan-catatan kayak kita, bisa buat naruh pulpen atau naruh catatan-catatan penting. Lanjut, kemudian aku unboxing paket yang kedua. Paket yang kedua ini dari seseorang yang baik banget. Terima kasih banyak udah dikirimin gitu ya, paket yang gede banget. Alhamdulillah banget, semoga beliau yang ngirimin ini dimurahkan rezekinya, disehatkan selalu, dan dilancarkan segala urusannya. Doa terbaik untuk beliau. Dan gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya, tanpa kurang suatu apapun. Dan yang sakit aku doain semoga segera sembuh, bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan teman-teman yang mungkin ada masalah atau sedang terlilit hutang, semoga Allah memberikan jalan keluar dan dilunaskan hutangnya. Subhanallah, ini yang dinamakan rezeki, bukan selalu materi ya teman-teman. Karena kita punya teman yang baik, itu juga sebuah rezeki gitu. Aku dikirimin banyak banget nih perabotan, perintilan dapur, ada piring keramik, dan ini piring keramiknya itu menurut aku mahal ya. Karena aku sayang gitu beli barang-barang yang harganya itu lumayan berlabel gitu ya. Nah ini piringnya itu cantik banget. Kemudian dikirimin juga aku tisu, perabot-perabot dapur, perintilan-perintilan dapur seperti mangkok, dan ada piring daun gitu ya. Ada itu piring kecil, apa sih namanya ya, yang buat bumbu kayak gitu. Terus mangkok daun juga, Masya Allah. Terima kasih, semoga beliau dimurahkan rezekinya. Ada juga lap ya. Kembali ke pembahasan ya teman-teman. Di video kali ini aku membahas tentang rahasia belanja mingguan hemat beserta keuntungannya. Apa aja sih keuntungannya? Ya, untuk teman-teman yang menjalankan atau menerapkan belanja mingguan hemat pasti tahu dah sedikit banyak apa sih keuntungannya. Untuk teman-teman yang belum tahu atau baru bergabung, simak terus ya videonya, jangan di skip-skip supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru nemuin channel aku, salam kenal, mohon dukungannya. Setelah nonton durasi 3 menit lebih, bisa bantu klik like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Komentar positifnya jangan lupa ya. Aktifkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan komen positifnya itu bisa membuat aku semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya, dan pastinya aku bisa bersilaturahim ke channel teman-teman juga. Langsung aja ke pembahasan ya teman-teman. Apa aja sih keuntungan dari menerapkan belanja mingguan hemat? Yang pasti yang namanya hemat itu pasti ada banget keuntungannya. Banyak banget keuntungannya gitu ya teman-teman. Dan siapa nih yang udah menerapkan belanja mingguan hemat? Kemudian siapa juga yang belum menerapkan belanja mingguan hemat atau udah menerapkan tapi masih suka tikung sana tikung sini gitu ya. Semoga segera dikonsistenkan. Rahasia yang pertama nih teman-teman, memisahkan budget belanja mingguan. Dalam 1 bulan itu kan ada 4 minggu. Nah itu kita pisahkan berdasarkan urutannya ya. Seperti minggu pertama itu budgetnya berapa, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Itu kita pisah-pisahkan gitu ya. Bisa kita pakai
amplop, atau yang punya dompet pintar bisa dipisahin di dompet pintar, dikasih label masing-masing gitu ya untuk minggu pertama, kedua, dan seterusnya. Yang kedua adalah sebelum belanja wajib nih periksa bahan makanan yang stoknya sudah habis, bisa di dapur, bisa juga di dalam kulkas. Itu penting banget ya supaya kita tidak over budget atau tetap di garis lurus atau di dalam kurung itu hemat. Dan yang ketiga adalah membuat meal plan dalam seminggu. Jadi kita tahu nih dalam satu minggu tuh apa aja yang mau kita masak, menu apa aja yang mau kita bikin gitu ya. Yang keempat adalah mencatat apa saja yang harus dibeli. Karena kita sudah membuat meal plan dalam waktu seminggu ke depan, berarti kita tahu dong apa aja yang harus kita beli dan apa aja yang misalnya bumbunya habis atau apa yang habis, itu kita ngerti gitu ya. Jadi yang harusnya kebeli itu tetap kebeli, dan yang nggak harusnya kebeli itu nggak kebeli gitu ya teman-teman. Gimana sih ya? Seperti itulah pokoknya ya. Intinya membeli yang benar-benar dibutuhkan sesuai catatan. Yang kelima yaitu belanja sesuai list barang yang akan dibeli atau dibutuhkan. Yang keenam, lakukan perbandingan harga. Jangan menyepelekan selisih harga 1.000 atau 2.000 ya teman-teman. Karena satu kali selisih atau sekali selisih dalam angka 1.000, kita bisa belanja 5 barang itu sudah 5.000. Itu bisa buat tambah beli bawang merah atau beli cabai atau beli yang lain ya teman-teman. Dan yang ketujuh, manfaatkan diskon, tapi dalam kurung harus teliti. Kadang ada tuh diskon sekian persen gitu ya, padahal itu kurangnya itu diskonnya itu potongannya itu cuman 100 perak atau 200 perak, nggak seberapa. Itu sama aja bukan diskon ya namanya teman-teman, itu cuman trik supaya kita beli. Yang kedelapan adalah berbelanjalah di pasar tradisional. Kenapa? Selain mendukung usaha menengah UMKM kayak gitu ya, di pasar tradisional itu juga tidak dibanderol ya teman-teman. Kita bisa menawar, beda kalau kita belanja di mall sudah terbandrol, jadi mau nggak mau ya segitu harganya. Tapi kalau di pasar tradisional kita bisa nawar, itulah enaknya kita belanja di pasar tradisional. Yang kesembilan, belanja sesuai dengan budget yang sudah dianggarkan. Misalnya nih, per minggu kita budgetkan 400.000 untuk 1 bulan, berarti per minggunya itu 100.000. Jadi kita belanja itu jangan melebihi dari 100.000 ya teman-teman. Kemudian yang 10, simpan makanan dengan metode food prep. Kenapa? Supaya makanan kita itu, bahan makanan yang kita stok itu tidak mudah busuk. Yang ke-11 yaitu masak sesuai stok dan plan yang sudah dibuat. Intinya udah bikin plan ini, jangan bikin masakan ini gitu ya yang di luar planning gitu. Itu akibatnya membuat kita itu over budget. Kalau bahannya nggak ada kan otomatis kita beli lagi tuh. Yang ke-12 adalah prioritaskan untuk masak sendiri. Jadi jangan berpikiran untuk beli, tapi masak sendiri apa yang ada di dalam kulkas yang sudah kita stok tadi. Yang ke-13, kurangin beli makanan di luar. Percuma dong kita stok makanan, karena kita stok makanan itu bukan berlomba-lomba banyak-banyak isi kulkas, tapi karena untuk tujuannya itu untuk berhemat gitu ya teman-teman. Dan semua itu harus dilakukan dengan disiplin. Memaksakan di awal itu nggak apa-apa teman-teman, karena untuk memulai sesuatu yang baik harus dipaksakan. Dan kemudian beberapa keuntungan dari disiplin menerapkan belanja mingguan. Pasti teman-teman salah satunya juga tahu gitu ya apa. Yang pertama, yang awalnya kita lakukan dengan terpaksa atau dipaksakan itu menjadi suatu kebiasaan. Kalau sudah biasa berhemat, untuk boros itu harus berpikir berulang-ulang gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, makanan yang kita konsumsi itu lebih terjamin kebersihannya.
karena kita tahu cara mengolahnya, bumbu yang kita pakai itu kita lebih tahu. Kalau kita belanja di luar atau beli di luar, kita nggak tahu ya teman-teman, itu higienis atau enggak, sehat atau enggak, kita nggak tahu. Kemudian yang ketiga, stok bahan makanan tidak terbuang sia-sia. Sungguh-sungguh suatu dosa kalau kita numpuk makanan tapi akhirnya itu kita buang gitu ya. Itu sama aja kita membuang rezeki. Dan yang keempat, keuangan kita terjaga kesehatannya karena kita nggak over budget teman-teman. Dan yang kelima, akan terasa enaknya gitu ya, bahagia gitu, karena hati itu tenang, karena dompetnya tetap kembung gitu ya, nggak menipis walaupun sudah akhir bulan, karena hemat tadi ya teman-teman. Itu tadi ya teman-teman rahasianya belanja mingguan hemat beserta keuntungannya. Nah teman-teman yang belum menerapkan, setelah nonton video ini semoga tergerak hatinya untuk menerapkan atau memulai belanja mingguan hemat. Atau teman-teman yang budgetingnya masih amburadul, berantakan, tengah bulan udah kelabakan, semoga tergerak hatinya untuk menerapkan belanja hemat supaya kantongnya itu terjaga kesehatannya, aman, terkendali, jauh dari kata boncos ya teman-teman. Jangan hanya meminta dimudahkan, minta juga untuk selalu dikuatkan. Semudah apapun, kalau tidak kuat akan terasa sulit. Dan hidup itu bukan semata-mata hanya untuk meminta, tapi berusahalah. Sejatinya keputusan itu miliknya atau milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan usaha dan doa itu milik kita sebagai hambanya. Sebelum mengeluhkan tentang apa yang kita miliki atau kita makan hari ini, pikirkan lagi tentang mereka di luar sana yang tidak punya apapun untuk dimakan atau yang tidak dimiliki gitu ya teman-teman. Karena sejatinya syukur adalah kunci kemakmuran serta kebahagiaan, dan kufur adalah kunci kefakiran. Semakin banyak kita bersyukur, akan semakin mujur hidup kita. Pilih mana kira-kira, bersyukur atau kufur nih teman-teman? Alhamdulillah udah di akhir video ya teman-teman. Sekian dulu sharing dari aku, semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Dan aku mohon maaf ya jika ada kesalahan-kesalahan di dalam videonya, dubbingnya yang masih belepotan. Ambil saja sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah dukung dan support channel aku, yang udah nonton video aku, meluangkan waktunya, bahkan mengikhlaskan kuotanya. Semoga Allah menggantikan dengan rezeki yang halal, berkah dan tiada henti. Semoga kebaikan teman-teman itu dibalaskan dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Insya Allah kita bertemu di video selanjutnya. Akhir wa kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.